Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Dwi Ramawati dengan NIM 22613195. Hari ini saya akan membahas mengenai kelompok obat yang sangat spesifik, yaitu obat antivirus. Sebelum memulai, kita harus lebih tahu dulu virus itu apa. Jadi, virus adalah parasit intraseluler obligat. Artinya, mereka harus membajak sel tubuh kita untuk bereplikasi. Oleh karena itu, obat antivirus dirancang untuk menghentikan siklus hidup virus tanpa merusak sel inang manusia itu sendiri. Struktur dasarnya terdiri dari asam nukleat, yakni DNA atau RNA, dan kapsid, yakni protein. Tujuan dari terapi ini yakni menghambat replikasi dari virus itu tanpa mengganggu fungsi sel normal manusianya. Untuk lebih memahami lagi cara kerja dari obat antivirus ini, kita harus tahu dulu siklus dari hidup virus itu sendiri, di mana dimulai dari penempelan, yaitu adsorption, kemudian masuk ke sel, yakni penetration, lalu dilepas jubah proteinnya, yakni uncoating, kemudian direplikasi materi genetik, perakitan, hingga akhirnya lepas untuk menginfeksi sel baru. Setiap tahapan inilah target bagi obat antivirus yang akan kita bahas. Sebagai contoh, pada pengobatan herpes, kita menggunakan strategi selektif pintar, di mana obat seperti acyclovir hanya akan aktif jika dipicu oleh enzim virus itu sendiri, yakni enzim thymidine kinase, sehingga meminimalkan efek pada sel sehat. Dengan penghambatan polimerase, setelah aktif, obat ini bekerja menghambat enzim DNA polimerase virus secara kompetitif yang merupakan kunci utama replikasi materi genetik virus. Kemudian penghentian rantai DNA atau chain terminator sebagai analog nuklosida acyclovir menyamar menjadi penyusun DNA-nya. Begitu masuk ke rantai DNA virus, ia menghentikan proses polimerase atau pemanjangan rantai secara permanen. Aspek keamanan di sini, yakni memiliki profil keamanan yang sangat baik karena afinitasnya terhadap enzim virus jauh lebih tinggi, ratusan kali lipat dibandingkan dengan enzim polimerase sel inang manusia. Selain acyclovir, ada juga turunan dan alternatif lain seperti obat untuk HCV dan VZV, valacyclovir, yang mana dengan bioavailabilitas lebih tinggi. Ada juga famciclovir, penciclovir, dan triluride dengan kemasan topikal. Juga ada ganciclovir yang mana lebih spesifik untuk infeksi cytomegalovirus. Juga valganciclovir forcanet yang mana untuk kasus resistensi dan cidofovir. Untuk virus influenza, strategi kita terbagi menjadi dua berdasarkan waktu serangannya. Pertama, di tahap awal infeksi, yaitu inhibitor kanal ion M2, kita bisa menggunakan golongan adamantane seperti amantadin atau juga rimantadin. Mekanisme obat ini, dia bekerja dengan cara mengunci kanal protein M2 sehingga virus tidak bisa menggunakan uncoating atau pelepasan materi genetik virus ke sitoplasma. Sayangnya, obat ini hanya spesifik untuk influenza tipe A. Kedua, yang lebih sering kita gunakan saat ini adalah inhibitor neuraminidase, contohnya seperti oseltamivir dan zanamivir. Mekanisme obat ini ialah menghambat enzim neuraminidase yang berfungsi memutus ikatan asam sialat. Berbeda dengan amantadin tadi, oseltamivir bekerja di tahap akhir,
kejebak dan tidak bisa menyebar. Golongan ini lebih unggul karena bisa mengobati influenza tipe A sekaligus tipe B. Ada di sini namanya ketentuan klinis atau golden period. Golden period ini berlaku pada tahap awal infeksi. Tujuannya adalah untuk mengintervensi siklus hidup virus sebelum mencapai puncak replikasi, baik menghambat unfolding atau tahap awal maupun relapse atau tahap akhir. Intervensi terbaik adalah saat jumlah virus masih sedikit dan belum menyebar luas secara sistematik. Selanjutnya, kita masuk ke kelompok virus hepatitis, yaitu tipe B dan C. Untuk hepatitis B atau HBV, target utamanya yakni menghambat enzim DNA polimerase virus HBV. Untuk hepatitis B, pendekatannya ini mirip dengan HIV ya, yaitu kita menggunakan analog nuklosida seperti lamivudin atau tenofovir untuk memblokir DNA polimerase virus agar ia tidak bisa bereplikasi. Sedangkan untuk hepatitis B, terapinya sedikit berbeda, di mana kita menggunakan interferon alfa untuk memperkuat sistem imun pasien agar mampu melawan virus secara alami. Ini bisa dikombinasikan dengan ribavirin atau obat inhibitor protase terbaru seperti boceprevir untuk memastikan replikasi virus terhenti sepenuhnya. Untuk kasus HIV, kita menggunakan terapi kombinasi. Yang pertama itu penghambat reverse transcriptase atau NRTI dan NNRTI dengan mekanismenya yakni mengintervensi kerja enzim reverse transkriptase. Efeknya ini menghentikan proses konversi RNA virus menjadi DNA sehingga materi genetik virus tidak dapat terintegrasi ke dalam sel inang. Daftar obatnya itu ada zidovudin atau AZT dan tenofovir. Kemudian ada juga protease inhibitor atau PI. Mekanismenya ini menghambat enzim protease yang berfungsi memotong rantai protein virus. Efeknya ini mencegah tahap pematangan virus atau virion baru yang dihasilkan menjadi cacat atau tidak matang dan tidak memiliki kemampuan untuk menginfeksi sel lain. Daftar obatnya itu ada ritonavir, lopinavir, dan indinavir. Kemudian untuk memastikan virus tidak bisa menular, ada penambahan integritas inhibitor seperti ratigrafir karena dengan mekanisme menghalangi interaksi antar virus dengan reseptor pada permukaan sel CD4. Efek ini mencegah tahap awal penempelan dan penggabungan atau fusion virus ke dalam sel. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dengan penambahan integrasi inhibitor seperti ratigrafir yang memiliki mekanisme menghalangi penyisipan DNA virus ke genom inang atau mencegah virus menempel pada sel 4, daftar obat NRTI ini bisa membuat kita benar-benar memutuskan rantai hidup virus dari segala sisi. Selain ratigrafir tadi, ada juga daftar obat seperti dolutegravir, enfuvirtide, dan marovirok. Itu saja penjelasan saya mengenai mekanisme obat antivirus. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum